Kembali lagi di channel YouTube info seputar One Piece. Kali ini kita akan membahas 5 rahasia yang terungkap soal Laftel, tempat harta karun One Piece berada. Simak sampai akhir videonya dan jangan lupa untuk subscribe untuk info One Piece berikutnya. 1. Laftel adalah mitra Marijoa. Ceritanya telah menunjukkan hal itu untuk mencapai Laftel. Seseorang harus menguraikan 4 Road Poneglyph untuk menunjukkan dengan tepat 4 koordinat pada peta. Perpotongan keempat titik ini mengungkap lokasi pulau misterius tersebut. Seorang pengamat dunia One Piece akan menyimpulkan bahwa 4 sudut dan persimpangannya sudah ada. Garis-garis yang berpotongan tersebut merupakan tembok terbesar yang memisahkan keempat lautan. Marijoa telah dipastikan berada di salah satu persimpangan di puncak tembok besar. Oleh karena itu, teori ini berasumsi bahwa Laftel ada di sisi berlawanan dari Marijoa, lokasi aneh yang mirip dengan kutub utara dan selatan di dunia kita. 2. Shanks lindungi jalan menuju Laftel. Jika jalan menuju Laftel sudah diketahui sebagian orang, mengapa mereka belum mengklaim One Piece? Jawaban atas pertanyaan ini berupa teori lain yang menyatakan bahwa Kaisar Laut Shanks lah yang melindungi jalan. Menunggu orang benar yang membawa api Raja Bajak Laut, Shanks mengabdikan hidupnya untuk melindungi pulau misterius itu. Faktanya, banyak argumen yang mendukung teori ini. Salah satunya adalah Shanks sudah berlayar dengan kapal Oro Jackson bersama Roger. Karena itu, dia sudah mengetahui jalannya. Argumen lain yang dibuat adalah bahwa Shanks tidak ingin Blackbeard, sebagai salah satu pesaingnya, mendapatkan harta karun itu. Namun, satu hal yang pasti Shanks berperan besar di dunia baru dengan menjaga keseimbangannya. 3. Road Poneglyph. Seri ini telah memperkenalkan Poneglyph baru bernama Road Poneglyph He dan Rio Poneglyph. Road Poneglyph adalah batu berwarna merah yang berfungsi sebagai penanda yang menunjukkan lokasi pulau terakhir. Untuk saat ini, hanya 3 Poneglyph merah yang terungkap, 1 milik Ming Di Zou, 1 milik Big Mom, dan yang ketiga milik Kaido. Belum ada informasi mengenai batu merah keempat, namun diyakini dimiliki oleh pemerintah dunia atau di suatu tempat di bulan. Namun, yang menarik adalah mengapa batu-batu tersebut ada dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan sebuah pulau, batu yang diciptakan ratusan tahun yang lalu, selama, atau bahkan sebelum, abad kekosongan. Hal ini menekankan pentingnya Laftel, mendorong teori lebih jauh untuk meyakini bahwa itu adalah ibu kota kerajaan D4. Laftel belum berada di akhir dunia baru. Semua orang mengira Laftel adalah pulau legendaris yang ada di ujung dunia baru. Namun, hal ini terbukti salah ketika Ku mencapai Zou. Plotnya mengungkapkan bahwa ada 4 Road Poneglyph yang menunjukkan 4 lokasi. Perpotongan garis antara keempat lokasi tersebut menandai letak sebuah pulau. Oleh karena itu, pulau misterius ini terletak di suatu tempat di tengah-tengah dunia baru dan bukan di ujungnya. Road Poneglyph memang menunjukkan lokasi pulau tertentu, tapi pulau ini mungkin bukan Laftel itu sendiri, melainkan potongan terakhir dari teka-teki untuk menemukannya. 5. Laftel akan menjadi pulau manusia ikan baru. Di Pulau Manusia Ikan, Eiichiro Oda memberi penggemarnya gambaran sekilas tentang salah satu rahasia terbesar ceritanya. Joy Boy adalah seorang pria yang mengunjungi Pulau Manusia Ikan dan berjanji kepada penduduknya untuk membawa mereka ke permukaan. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Joy Boy tidak dapat menepati janjinya. Anehnya, dia pun mengumpulkan harta karun terbesar di dunia dan menyembunyikannya di sebuah pulau misterius. Teori di sini menyatakan bahwa Joy Boy ingin membawa ras manusia ikan ke permukaan dan memberi mereka Laftel untuk menghuninya. Ceritanya juga mengumumkan bahwa ras manusia ikan, monster laut, dan karakter lainnya sedang menunggu kembalinya Joy Boy, sehingga kemungkinannya cukup terbuka.